يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu khususan ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. ثم خصوصا لجميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة والأمة ثم خصوصا محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Untuk Syekh pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Kita menganalisis yang kemarin sudah kita baca ya. Ada yang banyak yang belum dianalisis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatahaqqaqu al-i'jazu ay ithbatul ajzil ghairi illa idza tawafarat umurun thalathatun. Kemarin kita tegaskan bahwa kalau seandainya ada illa dan yang jatuh sebelumnya itu adalah nafi, apakah nafinya itu adalah la ataukah ma ataukah in?
Maka gabungan nafi plus illa itu disebut sebagai adatul hasri. Adat hasr. Tidak kecuali itu adalah hanyalah. Wala yatahaqqaqu al-i'jazu, pelemahan itu tidak menjadi nyata kecuali apabila terpenuhi hal-hal yang tiga atau tiga permasalahan. Apa saja itu? Begitu. Ya, tidak kecuali itu hanya. Wala yatahaqqaqu sekarang. Coba diperhatikan. Yatahaqqaqu, seperti yang sering saya katakan bahwa baca itu harus berwazan. Jadi kita tidak bisa membaca ya ta ha qaf qaf itu kalau seandainya tidak ngerti wazannya. Ini wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu, tahaqqaqa ya tahaqqaqu. Bacaannya tetap begitu. Jadi ada panduannya. Yang dijadikan sebagai panduan itu kita sebut sebagai al-waznu atau wazan. Sedangkan yang disamakan dengan wazan itu namanya mauzun. Ini mauzunnya. Kenapa kok kemudian dibaca ya tahaqqaqu? Kenapa kok huruf akhirnya itu di dhammah misalnya? Ini untuk pemula laki-laki. Ya tahaqqaqu di situ adalah fi'il mudhari. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhara'ahnya berupa ya, ya memiliki fungsi ghaib. Karena fi'il mudhari' memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai fi'il mabni, memungkinkan juga dianggap sebagai fi'il mu'rab. Yatahaqqaqu di sini termasuk dalam kategori yang mu'rab, lebih disebabkan karena fi'il mudhari' ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena tidak dimasuki nun taukid dan nun niswah maka mu'rab, karena mu'rab memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, nasab atau jazm. Di sini yang dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Lebih disebabkan karena fi'il mudhari' yang mu'rab ini tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm atau disebut sebagai tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Itu semacam itu. Ya. Karena rafa, karena tajarrud anin nawasibi wal jawazim, maka dia dibaca rafa. Tanda rafa'nya dengan menggunakan apa ini? Dhammah. Kenapa kok dengan menggunakan dhammah? Lebih disebabkan karena fi'il mudhari' ini tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah, karena bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Ketika fi'il mudhari' itu bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah yang kemudian kita sebut sebagai al-af'alul khamsah, maka tanda rafa'nya dengan menggunakan nun. Yatahaqqaqu itu menjadi yatahaqqaqani, yatahaqqaquna. Itu begitu, ada nunnya di situ. Kalau seandainya bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Karena di sini tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah, karena yatahaqqaqu bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah, maka tanda rafa'nya dengan menggunakan dhammah. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah la yatahaqqaqu. Ustadz, lam itu apakah bukan amil itu? Begitu kan pertanyaan. Pemula kan semuanya serba harus ditanyakan. Gitu, namanya pemula. Lam yang masuk pada fi'il mudhari itu bukan atau tidak secara otomatis bisa dianggap sebagai amil jazm. Lam yang masuk pada fi'il mudhari itu memungkinkan dianggap amil jazm, memungkinkan tidak dianggap sebagai amil jazm. Lam itu kemudian yang masuk pada fi'il mudhari dianggap sebagai amil jazm kalau seandainya dia termasuk dalam kategori la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan, artinya jangan. Apakah sebuah la itu berarti larangan atau kemudian an-nafiyah berarti tidak, menafikan saja? Pada akhirnya lagi-lagi itu harus kita dialogkan dengan muradnya, itu harus kita dialogkan dengan terjemahannya. Yang enak kan begitu. Pelemahan tidak bisa menjadi nyata, tidak bisa terrealisir, tidak bisa. Bukan jangan.
Karena lam yang ada di sini diterjemahkan lebih pas, diterjemahkan tidak, maka la yatahaqqaqu, lam yang ada di situ disebut sebagai la an-nafiyah. Karena lanya an-nafiyah bukan an-nahiyah, maka secara arti dia diterjemahkan tidak dan pada akhirnya tidak berpengaruh pada fi'il mudhari' yang dimasukinya. La an-nafiyah tidak memiliki atau tidak berfungsi sebagai amil, tidak berfungsi sebagai amil jazm. Yatahaqqaqu itu apa? Yatahaqqaqu itu adalah fi'il maklum. Kenapa kok disebut sebagai fi'il maklum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir. Tidak dibaca yutahaqqaqu. Karena yatahaqqaqu bacaannya, karena di bacaannya tidak diikutkan pada kaidah majhul tapi dimaklumkan, maka al-i'jaz di situ menjadi fa'il. Wala yatahaqqaqu, dan tidak menjadi nyata. Apa? Al-i'jazu, pelemahan. Apa? Jadi fa'il di situ. Jadi logikanya itu pancet muter-muter di situ. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian tidak bisa baca kitab itu sebenarnya ya karena tidak mau berpikir serius. Itu seperti itu ya. Jadi kenapa kok kemudian dibaca al-i'jazu dengan didommah, za-nya itu huruf akhirnya didommah, lebih disebabkan karena ini menjadi fa'il. Kenapa kok kemudian menjadi fa'il? Karena yatahaqqaqu adalah merupakan fi'il maklum. Setiap isim yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum, maka dia dibaca rafa atas nama fa'il. Wala yatahaqqaqu ay itsbatul ajzi. Ay di situ adalah termasuk adat tafsir, seperti yang sering saya katakan. Adat tafsir yang jatuh setelah adat tafsir namanya mufassir. Mufassir cara bacanya disesuaikan dengan mufassarnya. Mana mufassarnya? Al-i'jazu. Al-i'jazu jadi apa di situ? Jadi fa'il. Fa'il harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian yang jatuh setelah ay yang merupakan mufassir itu juga dibaca rafa. Disamakan dengan al-i'jazu ay itsbatul ajzi. Tidak boleh dibaca itsbatil ajzi, tidak boleh dibaca itsbatal ajzi. Kenapa? Karena itu menjadi mufassir. Mufassir cara bacanya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan mufassarnya. Mana mufassarnya? Al-i'jazu. Al-i'jazu jadi apa di situ? Jadi fa'il. Begitu cara. Wala yatahaqqaqu al-i'jazu ay itsbatul ajzi. Kenapa kok dibaca al-ajzi di situ? Ya, itsbatul ajzi itu adalah susunan idhafah. Itsbat sebagai mudhaf, al-ajzi sebagai mudhafun ilaihi. Inilah alasan kenapa kok kemudian itsbat tidak boleh ditanwin cara bacanya, tidak boleh diberi al. Kenapa? Karena dia berposisi sebagai mudhaf. Itu begitu cara bacanya. Ya, kalau seandainya dirunut terus, ini kebetulan kitabnya tidak terlalu sulit. Ya, jadi gampang anunya. Wala yatahaqqaqu, dan tidak menjadi nyata apa al-ijazu pelemahan, ai maksudnya itsbatul ajzi menetapkan kelemahan lil ghairi kepada yang lain, illa kecuali idza tawafarat umurun salasatun. Ayo diperhatikan lagi di sini. Kenapa Ustaz kok dibaca tawafarat? Kenapa tak yang ada di situ dipaksa menjadi tak taknis sakinah? Kenapa kok kemudian tidak dibaca tawafarta? Kenapa kok tidak dibaca tawafartu? Kenapa kok kemudian tidak dibaca tawafarti? Apakah tak yang ada di situ akan dijadikan sebagai tak taknis sakinah? Apakah kemudian mau dijadikan sebagai tak dhamir rafa mutaharrik yang menunjukkan mutakallim, menunjukkan mukhatab atau mukhatabah? Apakah mau dibaca tawafartu atau tawafarti atau tawafarta? Lagi-lagi harus saya tegaskan, itu harus didialogkan dengan keadaan. Konteks kalimat, kalimat sebelum dan sesudahnya itu harus diperhatikan. Kalau seandainya dibaca tawafartu, tawafarta atau tawafarti, maka umuran dipaksa pada akhirnya menjadi maf'ulun bihi, dan secara tulisan tidak memungkinkan karena sejak awal tidak ada alifnya. Bukan umuran, tulisan umuran itu bacaan seperti itu tidak memungkinkan kecuali dibaca umurun atau umurin. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak memungkinkan dibaca tawafarta. Apa maksudnya akhirnya? Umurannya mau jadi maf'ul bih sedangkan di situ sejak awal tidak ada alifnya. Misalnya seperti itu.
Yang kedua adalah kalau seandainya kemudian dibaca tawafarat itu memang sudah cocok. Kenapa? Umurun itu adalah calon fa'ilnya. Umurun itu adalah merupakan bentuk jamak dari amrun, amrani, umurun. Berdasarkan kaidah kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun, setiap jamak yang tidak memiliki akal itu dianggap sebagai muannats mufrad. Ya, antara fiil dan fa'il kalau seandainya mubasyarah, kalau seandainya tidak ada fa'il, tidak ada fasil, bukan fa'il, tidak ada fasil, tidak ada pemisah, maka antara fiil dan fa'ilnya itu harus ada kesesuaian. Begitu, secara umum begitu. Ya, logika dasarnya begitu, yang biasa dipakai begitu. Karena umurun dianggap sebagai muannats, maka kalau seandainya kita beri fiil, fiilnya harus muannats. Kalau seandainya tidak ada fasil, kalau seandainya tidak ada pemisah, illa kecuali idza tawafarat umurun. Umurun di situ itu ketemu langsung dengan tawafarat. Ya. Illa kecuali menjadi sempurna apa hal-hal yang tiga ini. Nah, misalnya begitu. Apa permasalahan-permasalahan yang tiga ini? Itu seperti itu. Karena demikian umurun itu menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari tawafarat. Inilah alasan kenapa kok kemudian tak yang ada di situ kita paksa menjadi tak ta'nis sakinah. Kenapa? Karena calon fa'ilnya adalah berupa atau berhukum mu'annats. Salah satu karakter dari tulisan Arab adalah satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Itu diperhatikan. Salah satu karakter dari tulisan Arab adalah satu tulisan itu dibaca memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Kaidah nahwu, kaidah sorof itu pada akhirnya mengarahkan kita, menuntun kita untuk kemudian berkesimpulan. Kira-kira ini kesimpulannya apa? Apakah kemudian mau dibaca tawafartu, saya memenuhi atau terpenuhi misalnya. Tawafarta, kamu laki-laki memenuhi. Tawafarti, itu udah enak. Karena sejak awal mulai dari walayat haqqaqu itu sama sekali tidak ada konteks saya, kamu laki-laki atau kamu perempuan. Kalau seandainya kemudian kita membaca tawafartu, tawafarta, tawafarti itu tidak ada konteksnya. Pertimbangan-pertimbangan rasional semacam itu yang harus kita jadikan sebagai pegangan untuk kemudian memutuskan kira-kira tak yang ada ini mau dijadikan sebagai tak dhamir rafa' mutaharrik atau disebut sebagai tak ta'nis sakinah. Ya, pokoknya seperti itu terus. Gitu. Sekarang selanjutnya adalah salasatun. Salah satu kok kemudian ada tak marbutohnya di sini. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, ini pentingnya praktek. Kalau seandainya kita bertemu dengan adat bilangan itu, maka penting untuk kemudian kita masuk pada klasifikasi tentang adat itu. Adat itu ada dua, ada yang disebut sebagai adat hisabi, ada yang kemudian kita sebut sebagai adat tartibi. Kenapa kok kemudian klasifikasi ini menjadi sangat penting? Klasifikasi ini sangat penting lebih disebabkan karena penyikapannya yang berbeda. Adat hisabi sejak awal dengan ma'dudnya itu harus diperlawankan, harus dipertentangkan. Kalau seandainya ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus muannats. Kalau seandainya ma'dudnya muannats, maka adatnya harus mudzakkar. Harus berlawanan kalau hisabi. Kalau tartibi itu sama persis. Kalau seandainya mudzakkar itu maka adatnya harus mudzakkar, kalau ma'dudnya muannats harus muannats. Kapan sebuah adat itu disebut sebagai tartibi? Kapan disebut sebagai hisabi? Hisabi itu artinya adalah tidak menunjukkan tingkatan. Kapan kita sebut sebagai hisabi? Kalau seandainya dia tidak mengikuti wazan fa'ilun. Jadi kita tahu pasti bahwa salah satu ini sedang tidak tartibi. Ini adalah hisabi. Kenapa? Karena salah satu bukan salisatun. Sehingga dipastikan ini artinya yang tiga, bukan yang ketiga.
Itu begitu. Jadi logika-logika semacam itu harus diperhatikan oleh kita. Karena salah satu ini hisabi, maka antara adat dan ma'dudnya harus bertentangan. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya adalah umurun. Yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Jadi umurun itu harus kita teliti dulu, kita balikkan dulu, kita kembalikan kepada bentuk mufradnya dulu. Apa bentuk mufradnya umurun? Umurun bentuk mufradnya adalah amrun. Pertanyaannya, amrun itu berhukum mudzakkar atau muannats? Berhukum mudzakkar. Kenapa? Karena di situ tidak ada alamatut ta'nitsnya. Amrun di situ itu tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Berarti amrun di situ dihukumnya adalah berhukum mudzakkar. Karena mudzakkar maka adatnya harus muannas. Adat yang merupakan adat hisabi karena tidak mengikuti wazan fa'ilun itu harus muannas. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah tawafarat umurun salasatun, tidak umurun salasun. Kenapa? Karena salasatun bitta'i kullil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkarah. Salasatun terhadap lafadz salasah, bitta'i kata kul, salasatun bitta'i dengan menggunakan ta. Qul katakanlah lil asyrah sampai bilangan 10 fi addima dalam rangka menghitung sesuatu, dalam rangka menghitung ma'dud ahaduhu yang bentuk mufradnya adalah mudzakkarah, mudzakkar. Kalau seandainya mudzakkar justru harus dengan menggunakan ta, kalau muannas justru tidak menggunakan ta. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya adatnya termasuk dalam kategori adat hisabi. Itu semacam itu. Ya, jadi kenapa kok kemudian ada taknya? Inilah yang kemudian harus diperhatikan, lebih disebabkan karena ini adalah adat hisabi. Apa adat hisabi itu? Adat yang tidak menunjukkan tingkatan. Kapan kita tahu bahwa itu adat hisabi? Kalau seandainya tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kenapa kalau adat hisabi antara adat dan ma'dudnya? Apakah itu dalam konteks susunan na'at man'ud atau dalam konteks susunan idhofah? Itu sama saja ya. Antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Itu begitu. Al-awwalu, ini kalau al-awwalu ini adalah merupakan adat yang tartibi, yang pertama. Begitu. Kalau muannasnya al-ula, ats-tsani, ats-tsaniyatu, ats-tsalitsu, ats-tsalitsatu. Itu begitu. Ya. Al-awwalu yang pertama adalah at-tahaddi, tantangan. Lagi-lagi. Ya, bagaimana kita bacanya? Kok tidak dibaca at-tuhda, Ustaz? Kenapa kok dibaca at-tahaddi? Ya itu karena memang tahadda. Ya tahadda, tahaddian. Gitu, ayo bareng-bareng. Tahadda ya tahadda, tahaddian wa mutahaddan. Fahuwa mutahaddin wa dhaka mutahaddan. Tahadda la tatahadda, mutahaddan mutahaddan. Ya, jadi saya perlu tegaskan kepada panjenengan. Kalau seandainya sampean menggagas besok, mungkin ya semoga punya lembaga, punya pesantren, kurikulum itu harus rasional. Ya, anak kita harus kita pelajari yang namanya nahwu, kaidah nahwu. Tapi juga demikian harus diajari kaidah sorof. Sorof pun juga yang lengkap, yang istilahi, yang lughawi. Lughawi pun yang lengkap. Ada lughawi fi'il madhi, mudhari dan amar, ada isim fa'il dan seterusnya. Itu harus lengkap. Baru kemudian kita menganggap lembaga kita itu rasional untuk kemudian mampu menjebatani murid-murid yang ada di rumah kita, di pondok kita, untuk kemudian sampai pada bisa baca kitab. Kalau seandainya enggak diajari tasrifan, tasrifannya diajari misalnya 1 minggu 1 kali dan seterusnya, kangelan. Oleh sebab itu sering saya katakan tasrifan itu tingkat akurasinya harus 100%. Ya,
Tasrifan kita agak geser dari awalnya dianggap kemampuan menjadi keterampilan. Paradigma berpikir ini sangat ekstrim akhirnya. Karena keterampilan, maka kalau seandainya sering dilafatkan memungkinkan untuk lebih terampil. Begitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian dalam konteks lembaga kita yang namanya tasrifan, apakah itu istilahi ataukah lughawi yang fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar ataukah isim fa'il, dari berbagai bina dan variasi itu dilafatkan sebelum mengaji, sebelum memulai pelajaran malam itu fa'ala yufa'ilu setiap hari itu begitu. Apakah kemudian yang sudah pintar atau sehingga ingat, ya itu harus diperhatikan. Lebih-lebih apabila kemudian lembaga kita itu teman-teman tidak hanya konsentrasi ke pesantren tapi sambil sekolah formal atau sambil kuliah macam-macam. Jadi kita harus benar-benar mengkreasi itu dengan benar, pada akhirnya teman-teman kita memungkinkan untuk bisa membaca kitab. Itu seperti itu. Ya. At-tahaddi. Kenapa kok tidak dibaca at-tahaddi, Ustaz? At-tahaddi ini adalah isim mangkus. Ya. Jadi kalau seandainya sampean mentasrif fiil yang nakis, kalau yang pasti itu adalah dalam fiil mazid, itu pasti itu. Gitu. Masdarnya pasti membentuk isim mangkus. Ya, isim fa'ilnya pasti membentuk isim mangkus. Isim maf'ulnya pasti membentuk isim maksur. Yang masdar mim itu membentuk isim maksur, yang masdar ghairu mim itu membentuk isim mangkus. Tahadda, yatahadda, tahaddiyan, itu mangkus itu. Wa mutahaddan, itu isim maksur itu. Fahuwanya mutahaddin, itu isim mangkus. Wa dzaka mutahaddan, itu isim maksur itu. Perhatikan. Bina nakis yang mazid itu bisa dipastikan. Masdar ghairu mimnya membentuk isim mangkus. Masdar mimnya membentuk isim maksur. Isim fa'ilnya membentuk isim mangkus. Isim maf'ulnya membentuk isim maksur. Ya. Begitu. Ya. Ayo bareng. Ta'ata ya ta'ata ta'atiyan wa muta'aton fahuwa muta'atin wa dhaka muta'aton ta'ata la tata'ata muta'aton muta'aton ta'ata nakis ya ta'ata ta'atiyan isim mangkus itu. Karena pada waktu nasab iannya masuk ta'atiyan. Sekarang apa namanya? Masdar mimnya wa muta'aton, isim maksur itu. Ya. Fahuwa muta'atin, isim mangkus itu. Oleh karena demikian ya-nya dibuang karena tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab. Ya. Fahuwa muta'atin wa dzaka muta'aton, isim maksur di situ. Coba sampean sering kudu diperhatikan itu. Ta'ata la tata'ata muta'aton muta'aton. Jadi kenapa kok kemudian ya-nya di sini ditulis? Lebih disebabkan karena at-tahaddi yang merupakan isim mangkus itu ada alnya. Itu semacam itu. Ai maksudnya thalabul mubarati, lagi-lagi pengulangan dengan kenapa kok dibaca thalabul mubarat? Iya, karena thalabu itu adalah menjadi mufassir dari al-mufassar at-tahaddi. Kenapa kok at-tahaddi disebut sebagai mufassar? Karena yang jatuh sebelum ai itu adalah adat tafsir, yang jatuh sebelum adat tafsir itu namanya mufassar. Mufassarnya kebetulan menjadi khabar dari al-awwalu yang sebagai mubtada. Al-awwalu bermula yang pertama adalah at-tahaddi. Adalah jadi khabar di situ. Karena demikian ketika ada adatut tafsir yang jatuh setelah adatut tafsir adalah mufassir, mufassirnya juga harus dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca talabul mubarati. Talabul mubarat, bukan talabal mubarat. Bukan talabil mubarat, tapi talabul mubarat. Kenapa? Karena dia sedang menafsiri
at-tahaddi yang berkedudukan rafa sebagai khabar. Ya. Al-mubarat. Kenapa Ustadz kok tidak dibaca mabarat? Kenapa kok tidak dibaca mibarat? Seperti yang saya katakan. Ya, saya kepingin menegaskan agar teman-teman yang ada di rumah macam-macam tidak hanya konsentrasi kepada nahwu, tapi sorof juga. Ya, upayakan kalau seandainya memang masih belum bagus sorofnya, setiap kali harus minimal 1 kali. Ya, mungkin ba'da subuh, mungkin ba'da isya dan seterusnya. Dibaca seperti yang ada di dalam teori dasar yang pemula itu. Mulai ini yang bagian itu dilafatkan terus. Ini dibaca mubarat. Kalau di tag yang ada di layar itu salah, bukan mubadaroh, mubarat. Itu semacam itu. Ya. Ini dibaca mubarat lebih disebabkan karena ini merupakan bentuk masdar dari bara. Coba ditasrif. Bara yubari mubaratan. Sudah dulu. Mubaratan. Samakan dengan ato itu. Ato yu'ati mu'atotan. Bara yubari mubaratan. Jadi karena hasil tasrifannya itu adalah mubaratan, maka tidak boleh dibaca yang lain. Tidak boleh kemudian dibaca mibarat, tidak boleh dibaca mabarat. Dibaca mibarat berarti salah, dibaca mabarat berarti salah. Yang benar bagaimana? Memnya harus didhamma. Kenapa? Karena hasil tasrifannya seperti itu. Bara yubari mubaratan wabiraan fahuwa mubarin wadhaka mubaran bari la tubari mubaran. Lagi-lagi harus saya tegaskan, cara baca itu harus berwazan. Cara baca itu harus berwazan. Gak bisa misalnya memba alif, ro alif ta itu kemudian dibaca mibarat, dibaca mabarat, itu tak boleh. Salah nanti. Harus dibaca mubarat. Kenapa? Karena hasil tasrifannya itu seperti itu. Bara yubari mubaratan wabiraan fahuwa mubarin wadhaka mubaran bari la tubari mubaran. Ai talabul mubarati wal munazalati, sama dengan itu, munazalah. Kenapa? Kalau udah dibaca munazilah boleh apa enggak? Ya tidak boleh. Gitu. Bareng-bareng. Nazala yunazilu munazalatan wa nizalan fahuwa munazilun wa dhaka munazalun nazil la tunazil munazalun. Selanjutnya arada yu'aridu mu'aradatan wa iradan fahuwa mu'aridun wa dhaka mu'aradun arid la tu'arid mu'aradun. Gitu. Cara baca harus pakai wazan. Kalau seandainya kita tidak hafal, jadi saya sampaikan, konsentrasi kita jangan hanya melulu pada kaidah nahwu, karena nahwu saja tidak cukup. Ya, nahwu itu adalah menyelesaikan kira-kira harokat huruf yang terakhir itu apa. Tapi kalau sorof itu justru mulai harokat yang pertama sampai sebelum akhir itu diselesaikan oleh sorof. Sorof kita jelek, kemungkinannya jelek. Ya, kita nggak ngerti sirat, ya sudah selesai. Gitu ya. Begitu. Wasani, dan bermula yang kedua, begitu. Bermula yang kedua adalah ayyujada al-muqtadi. Ats-tsani di situ adalah merupakan mubtada, karena mubtada maka harus dibaca rafa. Tanda rafa'nya di situ adalah dengan menggunakan dhammah. Kenapa kok dengan menggunakan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Mana dhammahnya Ustaz? Dhammahnya di situ dikira-kirakan. Kenapa kok kemudian dikira-kirakan? Ini lebih disebabkan karena ats-tsani termasuk dalam wilayah takdiri.
Apa ini? Isim mangkus. Inilah yang sering saya katakan, lagi-lagi saya sering katakan bahwa janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar dan seterusnya itu selalu ada dibuktikan dengan tanda i'rab. Bisa jadi ada tanda i'rabnya, bisa jadi tidak ada tanda i'rabnya. Karena demikian konsep anwa'ul i'rab menjadi sangat penting untuk kemudian kita fahami. Perubahan i'rab itu ada yang ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya bisa muncul, itu kemudian disebut sebagai lafzi. Tapi juga ada yang tanda i'rabnya ada tapi tidak bisa muncul, itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri. Tapi juga ada yang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya sehingga pasti tidak muncul, itulah yang kemudian kita sebut sebagai mahalli. Kapan disebut sebagai takdiri? Disebut sebagai takdiri apabila termasuk dalam kategori isim mangkus yang kita i'rabi, isim maqsur, al-mudhaf ilayya il mutakallim. Kapan masuk dalam wilayah mahalli? Apabila termasuk dalam kategori yang kita i'rabi itu masuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, al-hikayah dan al-jumal. Begitu. Jadi penting untuk kemudian diperhatikan. Wathani ayyujada. Ustaz, kenapa kok dibaca ayyujada? Kok tidak yujidu? Tulisan yujidu seperti itu. Yujada juga seperti itu. Aujada yujidu tulisannya seperti ini. Wajada kemudian dimajulkan menjadi yujadu juga seperti ini. Yujad tulisannya seperti ini, yujid juga seperti ini. Apa bedanya yujad dan yujid? Kalau yujad itu majhul, diikutkan pada kaidah dhamma awal wa futiha ma qabla al-akhir. Kalau yujid, aujada yujidu, mengadakan artinya. Ya, aujada yujidu, mengadakan artinya, itu maklum. Gitu ya. Lah sekarang apakah artinya yujad artinya ditemukan? Apakah mengadakan misalnya yujid? Nah, itu yang kemudian harus kita dialogkan dengan teks. Ya. Jadi pada saat kita membaca teks Arab itu, ini contoh yang sederhana-sederhana kan. Tapi di sana, di luar sana ada orang yang masih baru sama sekali, yang butuh yang namanya aplikasi. Itu harus kita informasikan. Pada saat kita membaca teks, kita harus mendialogkan kira-kira teks ini lebih pantas untuk kemudian dianggap atau dibaca maklum atau majhul. Ini diterjemahkan ditemukan atau menemukan. Ini diterjemahkan ditemukan, apakah diterjemahkan mengadakan misalnya. Itu begitu caranya. Kalau seandainya kesimpulan kita yang kedua, untuk kemudian bisa menetapkan bahwa orang lain itu lemah, yang pertama ada tantangan. Saya itu jago dalam bidang misalnya bulu tangkis, misalnya begitu. Kalau seandainya sampean itu gak percaya, ayo main dengan saya, ayo berlomba dengan saya, ada tantangan, ya kan? Dan kemudian yang ditantang itu ditemukan, nah kan begitu. Dalam pada diri orang yang ditantang itu ada tuntutan untuk kemudian mengalahkan, untuk kemudian membatalkan atau menolak yang namanya klaim jago itu. Ndak, sampean itu bukan jago. Ya, saya yang jago, misalnya seperti itu. Itu motivasi untuk berlomba itu kuat. Karena yang diklaim itu adalah atau yang ditantang itu adalah memang ahli dalam bidang bulu tangkis. Ya. Ahli dalam bidang bulu tangkis. Kemudian dia juga jago. Itu semacam itu. Jadi ada motivasi kuat dalam dirinya, ditemukan motivasi kuat dalam dirinya untuk mau berlomba ketika ada tantangan. Karena kalau sejak awal dirinya merasa jago kemudian ditantang, itu mesti ambisi untuk kemudian melayani tantangannya, itu adalah kuat. Quran itu kan seperti itu. Ya, Quran itu adalah firman Allah. Kalau seandainya sampean enggak percaya bahwa ini adalah firman Allah, datangkan yang semisal Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sangat berambisi untuk menolak, untuk membatalkan bahwa Quran itu adalah firman Allah. Enggak, itu buatan Muhammad, misalnya begitu. Ya, ambisinya kuat. Oleh sebab itu kepingin melayani itu, melayani tantangan itu. Ya, itu semacam itu. Ayyujada ditemukan al-muqtadi, sesuatu yang menuntut
Alladzi yang yadfa'u bisa mendorong al-mutahadda. Lagi-lagi itu. Kenapa kok tidak dibaca al-mutahaddi? Kalau al-mutahaddi itu namanya isim fa'il. Kalau al-mutahadda itu adalah isim maf'ul. Al-mutahaddi yang menantang, al-mutahadda yang ditantang. Sama tulisannya. Yang kedua, ditemukan sesuatu yang menuntut dalam diri orang yang ditantang, yang bisa mendorong orang yang ditantang itu, ya, untuk kemudian mau berlomba, untuk mau berperang, untuk mau melawan. Gitu. Itu semacam itu. Ya. Jadi apakah kemudian yang namanya isim misalnya itu mau dianggap sebagai isim fa'il atau dianggap sebagai isim maf'ul? Al-mutahadda atau al-mutahaddi, lagi-lagi jangan lupa bahwa itu hasil dari dialektika pemikiran kita dengan teks, hasil dari dialek kita dengan murad. Ini yang pantas itu, pantas-pantasan Ustaz. Iya, jangan grogi. Ini yang pantas itu yang ditantang ini Ustaz. Iya memang. Ya, yang bisa mendorong orang yang ditantang untuk mau berlomba. Ketika ada tantangan itu, ada tuntutan, ada sesuatu yang menuntut. Ditemukan sesuatu yang menuntut yang bisa mendorong orang yang ditantang, orang yang ditantang untuk mau berlomba. Jadi lagi-lagi cara membaca, pemilihan apakah pada akhirnya ini mau dianggap sebagai isim fa'il, apakah ini mau dianggap sebagai isim maf'ul, apakah ini dibaca al-mutahadda atau di al-mutahaddi, karena baca tulisan al-mutahadda dan al-mutahaddi itu sama persis. Caranya bagaimana itu? Caranya adalah didialogkan dengan terjemahan. Yang pantas mana? Yang ditantang dong dalam konteks ini. Ketika yang pantas itu adalah al-mutahadda, maka harus kita paksa sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul maka mim yang pertama harus didomah, harokat huruf sebelum akhir harus diharokati fathah, bukan diharokati kasroh. Itu begitu caranya. Hendaknya ditemukan al-muqtadi, sesuatu yang menuntut, alladzi yang yadfa'u bisa mendorong, apa alladzi al-mutahadda akan orang yang dituntut, yang ditantang, ilal mubarati pada perlombaan, wal munazalati dan peperangan, wal mu'aradati dan perlawanan, watsalitsu ayyan tafiya al-mani'u, ayyan tafiya al-mani'ul ladzi. Diperhatikan kata-kata alladzi itu adalah merupakan isim mausul khas. Setiap kita menemukan isim mausul khas jatuhnya setelah isim ma'rifat, maka dipastikan di situ menjadi na'at. Al-mani'ul ladzi, sesuatu yang mencegah, alladzi yang, begitu. Alladzi di situ adalah isim mausul yang khas. Ya, diperhatikan. Kalau seandainya kita menemukan isim mausul yang khas jatuh setelah isim ma'rifat, maka dipastikan isim mausul khas itu menjadi na'at. Begitu. Alladzi itu adalah isim mausul. Setiap isim mausul butuh yang namanya silatul mausul dan a'id. Mana silatul mausul dan a'idnya? Silatul mausul dan a'idnya terdapat pada yamna'uhu min hadhil mubarati. Yamna'uhu min hadhil mubarati itu adalah jumlah jatuh setelah isim mausul, maka jumlah itu kemudian disebut sebagai silatul mausul. Itu semacam itu. Yang namanya isim mausul itu butuh kelengkapan, yang namanya isim mausul itu butuh kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul dan aid. Silatul mausul adalah jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim mausul. Aid adalah dhamir baik baris maupun mustatir yang terdapat dalam silatul mausul yang kembalinya kepada isim mausul. Alladzi yang yamna'u bisa mencegah, apa alladzi hu akan al-mutahadda, itu seperti itu. Ya. Di dalam lafadz yamna'u ada dhamir huwa yang kembalinya kepada alladzi. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai aid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar ayo. Henry, sini Henry. Setelah ini saya akan dulu ngisi acara di sini. Ya, sampean masuk kelas dulu.